Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Islam UII Ya. dari Fakultas Bisnis Ekonomi, Prodi Manajemen. Kami di sini izin mewawancarai Bapak untuk tugas BBM kami. Perkenalkan, saya Adila dan teman saya ini Afni dan yang satunya ini Habim. Ya. Izin bertanya sebelumnya, apakah Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Dengan Bapak siapa? Nama saya Agus Hermawan, Umurnya berapa? umur 53 tahun. Baik, terima kasih Bapak. Kita langsung saja masuk ke Ya. wawancara ya Pak. Ya. Untuk memulai bisnis ini sudah sejak kapan Bapak? Ibu itu mulai bisnis sudah tahun 60-an ya. Ya, tapi sebelumnya itu sudah berjalan dari keluarga Mbok Bre. Ya, terus ibu meneruskan aja. Ya. Berarti untuk usaha Bapak yang saat ini meneruskan dari orang tua? Untuk selama ini masih ibu yang meneruskan. Saya sebagai anak ya untuk masih mengawasi manajemennya aja. Ya. Kan Bapak mengawasi, berarti ada persaingan antara usaha-usaha yang lain. Bagaimana Bapak mempertahankan Suharti ini tetap berjalan dengan lancar? Untuk mempertahankan jelas rasa harus tetap dijaga ya. Rasa terus kayak komponen maksudnya tuh kayak cara masaknya, bahan-bahannya itu harus seperti yang diajarkan Bapak Ibu. Dan rasa tetap harus dijaga terus dalam artian dikontrol setiap hari. Ya. Usaha ini sudah bertahun-tahun kan Bapak, itu pasti ada kendala-kendala yang sangat berat di usaha ini. Mungkin ada tipsnya untuk mempertahankan usaha ini? Kalau untuk kendalanya ya biasa ya, untuk harga mesti biasanya kalau untuk bahan seperti ayam harganya biasalah akan naik terus rebutan dalam artian itu bahan dalam artian itu untuk kayak bahan dasar ayam ya, jadi mereka itu banyak dibutuhkan di Jogja sini, bahkan di luar kota pun masih banyak membutuhkan. Makanya kita harus pinter-pinternya untuk menjaga antara ini penjual ayam dan yang lainnya. Penjual ayam itu jadi supaya ada terus terjaga dari dulu sampai sekarang dengan caranya gitu. Pertama kali orang tua itu, maaf Pak, untuk modalnya dari mana ya? Kan bisnis itu apakah langsung besar atau merintis dari kecil Enggak. dulu? Kalau Dulu bapak ibu itu masih masih mencari-cari tempat usaha di mana tempat yang enak. Kalau ibu sendiri memang sudah usaha dari ayam, dari bobrek sendiri, dari yang maksudnya dari Mbah Buyut bobrek itu diteruskan ke ibu, terus bertemu sama bapak itu mereka itu istilahnya masih gimana ya, masih dalam artian mereka bapak sama ibu tuh belum bertemu maksudnya secara resmi. Setelah nikah secara resmi mereka memilih tempat, ya tempatnya di sini, masih di depan aja, maksudnya masih kecil gitu. Mereka usaha bareng di situ, ya biasa lah, ada modalnya ya, ada kamu punya uang berapa, aku punya modal berapa, aku punya emas sekian gram, dijual untuk mendirikan usaha itu dari kecil. untuk nama Suharti sendiri itu dari nama Bapak? Ya dari ibu. Oh, dari ibu. Iya. Itu aja Suharti. Mungkin dari Dila ada yang mau ditanyain lagi? Kalau masalah omset itu udah dia selalu meningkat apa ada naik turunnya juga? Ya namanya usaha itu ya mesti ada naiknya, ada turunnya, Mbak. Jadi nggak selalu harus naik terus ya.
Ya pengennya sih naik terus ya, karena ya namanya sekarang tuh sudah banyak apa namanya persaingan antara bisnis rumah makan. Jadi ya kita harus pintar-pintar menjaga supaya pelanggan itu tetap kesini terus, bagaimana caranya. Untuk kemarin kan sempat ada COVID ya Pak selama 2 tahun. Ya. Itu apakah mempengaruhi omset Suharti? Oh iya jelas, itu sampai 70% turun, ada penurunan. Dan itu kayaknya nggak hanya kita aja, semua kuliner di Jogja bahkan di seluruh dunia bahkan mengalami penurunan. Ya kita tetap istiqomah, tetap bagaimana caranya supaya antara hubungan karyawan dan tamu pelanggan itu tetap terjaga. Ya kita melakukan yang terbaik, bagaimana caranya. Untuk mempertahankan sendiri kan omsetnya turun 70%, pasti itu sangat berpengaruh dalam Suharti. Itu Ya, gimana ya. mempertahankan tetap berjalan? Ya kalau caranya ya mungkin bukan mengurangi pegawai, cuman masuknya dikurangin. Jadi di shift-nya dibagi, kamu masuk seminggu, kamu libur seminggu, dan seterusnya seperti itu. Untuk maaf Pak, untuk gajinya bagaimana itu? Gajinya tetap tidak dikurangi juga, cuman masuk kerjanya itu tidak setiap hari. Ya, jadi seminggu sekali gantian gitu. Berarti hanya untuk shiftnya yang dikurangi, tapi gaji pokok tetap. Ya, tetap ya. Cuma gaji pokok aja sih. Terus kalau cabang yang udah dimiliki itu udah berapa ya? Cabang yang dimiliki sudah sekitar ada berapa ya? Bali 1, terus dari Bali Surabaya 1, terus Solo, terus Semarang, Sidoarjo, Bandung ada 3, Jakarta ada 3, terus 6, ya sekitar 7 cabang. Terus untuk kan ini udah usaha yang udah termasuk lama kan? Ya. Terus apakah ada pencapaian atau prestasi yang udah didapat oleh usaha ini belum? Maksudnya Kayak penghargaan atau apa gitu? Oh, untuk penghargaan mungkin ibu sudah ya. Jadi kayak di bidang honoris causa itu ibu itu, terus sama dari pejabat pemerintah daerah juga sudah dapat juga. Ya. Untuk mengelola 7 cabang itu kan jauh-jauh ya Pak jaraknya. Ya. Bagaimana cara Bapak mengontrol 7 cabang itu? Dengan sistem pakai kayak komputer online. Jadi setiap cabang itu nanti akan melaporkan hasilnya. Itu. Apakah pernah ada problem untuk laporan-laporan yang mungkin tidak Ya, sesuai? kalau problem pasti ada, mungkin karena kendala komputernya atau mungkin ada kesalahan masukkan data, itu ya biasa, input data itu seperti itu. Ya. Kalau visi misi usaha ini apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Ingin bersaing dengan supaya jangan sampai kalah dengan produk-produk luar negeri seperti McDonald, Kentucky, ya terus apalah itu yang dari luar negeri itu. Kita mau mengembangkan ayam goreng Suharti ini sebagai produk asli Indonesia. Oh iya. Ya. Terus apakah ada yang ajaran yang bisa kita ambil sebagai yang misalnya mau bisnis dari awal gitu, apa ada masukan untuk kita gitu? Tipsnya gitu. Ya namanya usaha itu ya memang harus satu itu mengerti rasa. Lidah kita tuh harus, kita mau apa nih paman, contohnya kalau mau belajar mau buka kuliner ya kita harus pintar masak dulu satu. Rasa itu benar-benar sesuai dengan selera banyak orang. Terus harus menjaga rasa itu
dan tetap istiqomah ibadah. Ya. Ya, cukup. Sekian Cukup, ya. Pak. Itu aja. Sekian ya. Ya, makasih. Terima kasih Bapak untuk Ya. Makasih banyak Pak. Maaf kalau udah ngambil waktunya Bapak. Nah, bahasanya tuh memang nggak terlalu banyak bicara Mbak, tapi Iya. ya mas nggak pernah pinter ngomong soalnya saya. Nggak apa-apa. Makasih ya Pak. Ya, ya, Maaf sama-sama. ganggu waktu. Ya, nggak apa-apa.